sekarang Bapak tanya, Intel lagi udah generasi keberapa yang baru? Terus Nvidia kartu grafis udah pakai seri apa sih yang bagus buat gaming, standar gaming dengan 3D yang bagus? Nggak tahu kan? Nggak tahu Karena sih. apa? Nah, seperti itu rasanya. Hmm. Manusia yang punya otak itu lebih paham dibandingkan AI. Iya. Gitu. Gimana sih cara kita mengatur bandwidth sendiri supaya nggak habis cuma buat scrolling TikTok atau Instagram? Mungkin terkait bandwidth yang di kehidupan sehari-hari, kita Iya. bisa mulai dari mana sih, kan kita bingung ya bagaimana cara menuangkannya. Mungkin kita bisa atur dari skala prioritas. Jadi prioritas apa yang penting untuk hidup kita di kehidupan sehari-hari agar bermanfaat semua. Halo Bidusman Lovers, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan yang menjalankan puasa, semoga puasanya lancar terus. Amin. Di sini Mimin ingin minta maaf kepada kalian semuanya yang menonton episode kali ini. Jikalau editan kali ini kurang maksimal, itu dikarenakan Mimin sedang tidak fit. Jadi, mohon dimaafkan ya teman-teman. Cuman gak apa-apa. Pembahasan kali ini bakalan seru kok. Karena pembahasan kali ini seputar dunia digital. Mungkin itu aja sih informasi yang ingin Mimin kasih tahu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita balik lagi di podcast SMK Bina Nusa Mandiri nih teman-teman, yang pastinya seru, bermakna dan berbobot banget nih. Emang kita kedatangan siapa sih? Ih, narasumbernya tuh kayak terkenal banget soalnya Gen Z abis. Wah, gak kalah seru berarti dong. Ya, udah gitu, hari ini kita tuh bawain tema yang relate banget tahu. Tuh gak sih apa? Apa tuh? Digital kan sekarang udah zamannya teknologi nih ya. Digitalnya tuh penting banget gak sih? Banget gak sih? Tapi kita kenalin dulu dong. Iya, kita yang kenalin aja atau narasumbernya gak sih? Jangan, kayaknya kita aja ya. Kita aja gak sih? Tapi ketebak gak sih sama kalian? Ketebak dong, kan gurunya paling populer. Oh iya, udah populer, chill banget. Waduh, ayo Kita sebut aja ya, yaitu ada Bunda Hyu dan Palvin. Oke, tadi kayaknya sebut-sebut Genji nih. Berarti ya udah narasumbernya Budayu aja. Saya milenial, gimana dong? Baru tahu nih ya, aduh. Tapi kok kayak mirip Gen Z gitu Iya, ya? soalnya kayak chill banget sama anak-anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti masih bisa awet muda ya buat anak-anak di SMK Bina Nusa Mandiri. Pastinya sih Pak, bahkan saya kira Bapak tuh kayak baru lulus SMA gitu. Wow. Oke, gimana? Nih, Kabar kalian gimana nih? oh kita mah alhamdulillah baik nih, Pas gimana? puasa kan? Asik dong. Dong. Oh ya kan, Harus Masih dong. lah. Bapak ibu gurunya habis bantuin mau persiapan bukber aja yang produktif masih puasa. Oh iya sih, pasti. Kalau Bapak sama Ibu gimana nih, udah mulai hari puasa ya? Masih puasa nggak ada sih? bolong dong. Oh nggak ada, alhamdulillah. Harus Udah jadi contoh seorang guru kan? Oh jadi contoh. Betul. Semangatin, semangat. Aus nggak nih Bu? Enggak dong. Oh, kita enggak. sangat untuk produktif di bulan puasa. Alhamdulillah. Nih, Pak Alvin, Bu Dahyu mau nanya nih, kalau dengan istilah digital fasting itu, kira-kira apa sih yang terbayang dari guru-guru TKJ kayak kalian? Oke, Seperti kalian? untuk digital fasting tuh apa sih? Ya kan digital fasting itu adalah bagaimana kita berpuasa secara digital. Puasa digitalnya gitu. Sedangkan digital blessing itu adalah kita bagaimana mengoptimalkan digital di bulan Ramadan ini. Sebenarnya sih harapannya tidak hanya berlangsung di saat bulan Ramadan aja, bahkan setelah bulan Ramadan ini harus tetap dilakukan gitu. Jadi karena kedua hal tersebut punya manfaatnya masing-masing. Oh, Gitu. Mungkin yang tadi Pak Alvin singgung terkait digital blessing, itu kita bagaimana cara mengontrol atau mengatur waktu atau jam untuk bermain media sosial secara digital. Jadi kita betul. mengetahui kapan harus digunakan dan juga kapan harus kitanya istirahat terkait
penggunaan digital. Betul, Gitu. gitu. Berarti kita tuh harus matiin wifi atau cabut kabelan gak sih? Terus apa kita harus hidup damai tanpa internet selama Ramadan ini? Kayaknya kalau gitu anak TKJ panik gak sih sekarang Pak Bu? Apalagi kan mereka digital banget tuh. Ya, jadi begini. Untuk sampai matiin wifi, matiin pakai data, sebenarnya nggak harus seperti itu sih. Digital fasting yang dimaksud ini adalah gimana sih kita benar-benar kita hanya melakukan suatu hal-hal yang perlu-perlu aja. Yang kalau misalnya kayak cuma scroll hal nggak jelas, cuma mau liatin naikin view orang lain gitu kan, yang cuma kontennya itu nggak ada edukasinya, buat apa gitu. Nah, mendingan apa? Mendingan lebih baik kita melakukan scroll tuh yang seperti tutorial, dimana kalau kita melihat konten-konten tutorial, kita akan mendapat ilmu pastinya kan. Iya. Kita menjadi lebih tahu, dan disitulah disebut digital blessing. Kita lebih produktif dalam hal digital tersebut gitu. Ya, mungkin digital blessing itu momen saat kita belajar atau mengontrol emosi kita terkait perilaku digital atau di dunia maya. Jadi kita mengontrol bagaimana kita respon melalui digital dan juga membatasi penggunaan digital di kehidupan sehari-hari. Karena momennya pas waktu Ramadan, kita bisa memanfaatkan digital secara maksimal. Seperti tadi, misalnya belajar terkait tutorial. Kita kan puasa juga ya, terus nanti habis asar bisa buka puasa, kita bisa belajar terkait tutorial bagaimana menyiapkan iftar, menu-menunya apa saja. Sambil ngabuburit gak sih? Iya, Nah, sambil ngabuburit kan jadi lebih bermanfaat, optimal gitu. Tadi tetap produktif di bulan puasa. Iya, alhamdulillah. Gitu. Jadi kita mendapatkan ilmu, kita juga gimana ya, kita berpuasa seolah pasti ada rasa ingin tuh kepo ya tentang ini apa sih, ini dia lagi pakai filter apa, atau pakai lagi joget apa sih, misalnya velocity lah atau apa gitu kan. Itu ada rasa ingin kepo gitu, tapi kita harus sadarin pentingnya apa ketika kita tahu. Ketika udah tahu, ya udah cuma sekedar itu. Kita mau tiru juga belum tentu FYP sampai yang kita dapat menjadi yang nomor 1. Enggak juga kan. Jadi mendingan kita melihat suatu hal yang lebih bermanfaat seperti tadi tutorial atau ilmu-ilmu, atau mungkin sejarah-sejarah yang kalau misalnya memang minatnya dengan sejarah, kalau minatnya dengan perkembangan dunia digital, itu juga bisa kita update informasi tentang dunia digital. Kalau bagi yang seperti kuliner, ya itu tutorial cara masak atau bagaimana sih cara membuat adonan ini menjadi lebih lembut dan sebagainya gitu. Jadi nggak cuma di teknologi ya, semua hal itu sekarang di dunia teknologi itu ada. Bahkan dunia kedokteran, ilmu kebatinan pun yang batin itu apa sih nggak bisa kita lakuin dalam secara hal fisik gitu kan. Itu pun ada di dunia digital. Tinggal kitanya nih, oh saya mau memupuk hal ini nih dalam diri saya gitu. Tentang misalnya ternyata saya nih kayaknya akhir-akhir ini lagi PMS misalnya untuk wanita ya udah kita lebih ke rohani, atau bagaimana sih cara menyikapi kita harus bisa sabar di saat lagi pra menstruasi, kan seperti itu. Atau kita bisa juga mencari tahu bagaimana ketika kita menstruasi sikap tenang untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Itu kan kita lebih bisa menenangkan diri dibanding kita scroll IG, emosinya malah makin meluap. Betul banget, betul Dia banget. malah ikut ini ya, Iya, kalau misalnya ada malah- informasi yang Iya, penting, apalagi hoax ya. Iya, Iya, kayak itu berita malah hoax yang makan. negatif itu kan kita emosinya pasti kepancing ya. Banget tuh, pasti Jadi banget. mending kita belajar sedikit-sedikit ilmu psikologi bagaimana kita bisa tenang, bisa realize ketika kita lagi menstruasi. Itu salah satu ilmu yang bisa kita dapatkan dari digital blessing. Iya, banyak loh hal-hal itu yang seperti dari sosmed itu dampaknya negatif ke kita. Seperti apa contohnya? Yang kita nggak sadarin, dan ketika Bapak ucapkan, mungkin kalian yang nonton akan tiba-tiba bener juga nih. Apa sih itu? Gini, ketika kita melihat story orang, ih dia lagi kesini nih, dia lagi hangout kesini nih, ada rasa ingin kita FOMO, Iya, Om. ada rasa ingin
gue juga pengen nih keluar nih, lagi misalnya lagi pada makan sushi misalnya di sini nih lagi viral. Terus ya padahal kita lagi defisit keuangan, bukannya nggak punya uang, tapi misalnya kita lagi bener-bener mau suatu hal yang ini yang ada yang lebih bermanfaat uang nih, karena kita ditabung gitu ya, suatu hal yang lebih bermanfaat. Ketika seperti itu kita ada rasa dorongan tergosok gitu, digosok-gosok hatinya tuh, ada rasa ingin gue juga biar bisa eksis sama-sama, gue bisa ngupdate di situ, naik gunung biar gue bisa update juga di naik gunung, seperti itu kan. Iya, Pak. Jadi ada hal-hal yang padahal itu penting gak sih, ada hal yang lebih penting pastinya gitu, ada yang lebih penting dibandingin hal itu. Jadi kita juga harus bisa memilah mana yang lebih penting, mana yang bisa kita pilihan kedua, kita singkirkan dulu dibandingin cuman karena haus akan rasa ingin gitu, hanya karena memuaskan rasa ingin, tapi kita nggak tahu nih ini adalah sebuah kebutuhan yang untuk keberlangsungan hidup, ataupun misalnya untuk keberlangsungan kalian belajar di sekolah, misalnya punya kamera baru untuk anak TKV. Itu kan lebih bermanfaat uangnya untuk beli seperti itu, kamera DSLR, dibandingkan misalnya cuman ya karena ngikutin FOMO doang gitu kan, gitu. Iya, biar cuma bisa update, biar bisa eksis, ya sekedar eksis. Abis itu minggu depan juga temenmu yang ngeliat story lupa kok, Iya, betul. gitu kan. Cuma sekadar lewat. Kalau misalnya penyebaran satu hal yang menunjang, itu akan lebih bermanfaat terus-terusan. Bahkan kalian udah nggak sekolah pun, kalau misalnya nih tiba-tiba lu kan jago foto, gua mau nikah nih misalnya, temen kan ada nikah, udah lu motoin, gue yakin hasil lu bagus, akhirnya jadiin buat prewedding dan sebagainya. Iya, jadi lebih bermanfaat gitu. Berarti kan tadi Bapak sempat ngomong masalah FOMO kan ya? Ya. Nah, kalau misalnya FOMO-nya tuh kan sekarang udah rame di TikTok kita kayak bersih-bersih lingkungan. Udah mulai banyak yang ikutin kayak Pandawara. Itu juga, itu kan udah pakai teknologi ya. Tapi, di dalam video tersebut menggunakan AI. Kira-kira itu masuknya tuh ke positifnya apa ke negatifnya sih, Pak? Soalnya saya juga bingung pribadi, karena kan itu niatnya baik kan ya buat lingkungan kita lebih bersih, lebih terjaga. Cuman dia pakai AI, nggak pakai orang asli yang lebih banyak lebih memungkinkan gitu buat video gitu. Jadi peduli lingkungan dengan cara AI. AI-nya yang bersih-bersih nyapu. Nggak bisa kayak AI-nya itu yang kayak malah dia tuh ngeditnya pakai AI, jadinya videonya tuh mereka ekspor ke aplikasi AI, jadi mereka nggak minta editan gitu. Oke, jadi gini, untuk hal tersebut menurut saya pribadi itu ada segala suatu hal sebenarnya ada positif ada negatif. Tapi menurut saya itu lebih ke negatifnya sih. Kenapa sih seperti itu? Karena apa? Kalau itu terus berlangsung seperti itu, kemampuan kita untuk melakukan suatu hal real di suatu buah lapangan itu akan skill kita itu akan berkurang. Karena semua contoh ngedit aja deh, misalnya kita sudah ini pakai AI, akhirnya kemampuan kita mengedit, dan selama kita mengedit pun di situ pasti ada namanya sedikit-sedikit tertuang jiwa seni kita. Ini tambahin ini nih biar menarik, itu nggak akan bisa dipunyain oleh AI, karena AI dia hanya rangkuman dari instruksi-instruksi user-user sebelumnya, seperti itu. Jadi nggak akan memupuk skill ke dalam personal seorang. Itu akan menjadi malah jadi ketergantungan pada teknologi seperti itu nggak baik menurut saya. Gitu. Emang baiknya apa? Ya mempermudah. That's it. Gitu. Itu aja. Orang toh hasilnya juga jujur ya. Itu masih banyak yang perlu dikoreksi kok. Masih ada bayang-bayangan. Contoh kecil, jari aja kadang ada yang sampai 6 loh. Kalau kalian perhatiin, ada dulu tiba-tiba jarinya ada 6. Seperti itu. Itu karena itu masih ada hal yang tidak bisa dia koreksi secara mata langsung. Kalau kita kan bisa menilai, ini nggak bener nih, mana yang bener mana yang enggak. Kita sebagai intelektual, manusia yang punya otak, itu lebih paham dibandingkan AI. Gitu. Tapi kalau untuk daya ingat, karena mereka berbasis database, oke, kita kalah di situ ya. Kita kalah karena mereka kita 10 tahun 20 tahun ke depan kita tanya soal apa yang
kita cari, kita history pencarian kita, dia masih tahu. Karena dia berdasarkan database disimpan di sebuah disk drive gitu ya. Tapi kalau manusia memang karena kan ada daya lupanya seperti itu ya. Tapi untuk kecerdasan tetap manusia pasti lebih unggul karena banyak ada EQ, IQ, SQ. Apa aja tuh? Emotional quotient, intellectual quotient, dan spiritual quotient. Nggak akan pernah punya spiritual quotient. Mungkin kalau AI dituangkan Kalian ke tahu AI juga spiritual biasa quotient? aja nih. Wah, itu panjang nanti kita itu. Ah, Kalian kemarin habis melakukan pesantren kilat ya? iya. Itu akan memupuk spiritual quotient kalian. Oh. Gitu. Oh, panjang lagi itu kalau misalnya dibahas gitu. Oh, di kelas aja kali ya, Pak? Ya, kalau di sini wah, Kita doang nggak, dong. Iya. kita bisa sampai 2 hari ntar. Aduh, 2 hari panjang banget pasti. Aduh, ngantuk itu ya. Bisa tidur gak sih? Didongengin itu. Bapak yang ini. Jangan nanti kena mama. Emang bapak si galak itu? Bapak Ketahuan. nggak galak-galak. Bapak jangan marah. Jarang marah katanya. Ya tete aja. Oke, gimana? Nah, Pak. Kan apalagi di nih? Di dunia jaringan tuh ada istilah Bandwidth. Bandwidth. Ya. Nah, kalau di kehidupan kita tuh bandwidth itu diibaratkan waktu atau energi, waktu dan energi kan, Pak. Gimana sih cara kita mengatur bandwidth sendiri supaya nggak habis cuma buat scrolling TikTok atau Instagram? Oke, sekarang Bapak kasih pondasinya dulu ya. Nanti Boleh. biar Budayu yang gantian nih. Bapak udah mulai berbusa nih sedikit ya. Oke, Bapak gini. Bandwidth itu kan imajinasinya bagaikan dia lebarnya jalan gitu ya. Jadi seberapa muat kapasitas gitu. Sedangkan ini kaitannya yang kita sedang bicarakan tentang digital di bulan Ramadan Iya. gitu ya. Jadi kita banyak hal yang bisa kita lakukan seperti tadi scroll, ada banyak medsos. Kita bisa buka TikTok, bisa buka Instagram, terus Facebook, X atau dulunya Twitter dan sebagainya. Dan banyak konten-konten yang bisa kita lihat. Gitu kan? Nah, di situ berarti kan ada tumpukan-tumpukan kelebihan beban. Ternyata banyak hal yang nggak penting. Ternyata di sini harusnya bisa diisi sama yang lebih penting. Nah, sekarang kita lanjut ke budaya. Coba gimana budaya? Mungkin terkait bandwidth yang di kehidupan sehari-hari kita Iya. bisa mulai dari mana sih, kan kita bingung ya bagaimana cara menuangkannya. Mungkin kita bisa atur dari skala prioritas. Jadi prioritas apa yang penting untuk hidup kita di kehidupan sehari-hari agar bermanfaat semua. Misalnya kan prioritasnya kita sebagai siswa berarti harus belajar dulu atau mencari pengetahuan umum misalnya. Nah, jadi lewat media sosial atau lewat digital kita bisa mencari pengetahuan umum yang sedang viral juga bisa, atau teknologi-teknologi terbaru. Jadi kita menentukan skala prioritas dulu, mana yang lebih penting untuk diri kita dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi Tuh. prioritas yang paling kecil atau misalnya ternyata negatif nih buat diri kita, itu kita bisa singkirkan dulu atau bisa diganti ke prioritas yang lebih tinggi atau lebih bermanfaat untuk kita dan juga sekitar kita. Mungkin gitu. Capaiannya apa? Ketika kita benar-benar untuk suatu hal yang lebih bermanfaat, kita akan mendapatkan sebuah manfaat yang lebih besar dibandingkan orang lain yang hanya melakukan suatu hal-hal yang rebahan sambil suatu hal-hal yang nggak penting. Ketika nanti kalian dihadapkan dengan nggak hanya berhadapan dengan kertas yang isinya pertanyaan, enggak. Ketika kalian berhadapan dengan orang lain atau suatu saat nanti ketemu dengan HRD, saat kalian di hire, itu kalian akan lebih keluar intelektualnya. Karena kalian sudah memupuk suatu hal-hal yang bermanfaat dari sebelumnya, gitu. Ini tumpukan Bapak Ibu guru kalian, kenapa bisa? Kok bisa ya banyak banget dari sekian jam mereka tuh ngomong terus-terusan gitu kan? Nggak ada aja topiknya. Karena mereka melalui banyak tumpukan hal-hal yang sudah dia tanam dari sebelumnya. Banyak tumpukan-tumpukan hal-hal yang bermanfaat yang ini bagus, ini nggak bagus. Jadi ada hal bahkan pun yang nggak bagus pun bisa dijadiin materi yang disampaikan ya untuk ini loh nak, biar
nanti jangan melakukan seperti ini karena bisa berdampak negatifnya seperti ini gitu. Jadi itu dipupuk suatu hal yang bermanfaat tadi. Nggak hanya yang baik-baik aja, yang nggak baik pun kalian boleh pelajarin, tapi konteksnya dalam suatu hal yang untuk tidak dilakukan atau dihindari, Oh iya. menjadi pagar gitu. Yang nggak baik-baik ini menjadi pagar untuk tidak apa ya, kalau ini pagar berarti sebawahnya jurang, nyemplung nih ke Oh jurang. berarti kayak Gitu. pembatas kita diri Ya, kita. jadilah jatuh. Ketika jatuh menjadi seorang yang sebutannya apa ya? Ya orang terpinggirkan ya. Karena mereka masih di atas yang Nah, ya iya. memang iya betul. Gitu. Tapi ya Pak, kalau misalnya kita lagi belajar nih, pasti ada satu musuh terbesar kita nggak sih? Ini pasti ada nggak sih setiap Ya. teman tuh? Baru naruh HP 5 menit, kayak tiba-tiba udah bunyi ting. Itu musuh terbesar kita sih Pak. Gimana sih cara kita biar gak terlalu berpegang teguh sama teknologi gitu? Oke. Yang dimaksud tinginnya notif bukan sih? Iya pasti. Jadi Notif. distract terus nih. Bener banget Ya. Pak. Tapi kalau lagi ulangan terus bulan puasa kan, Apalagi mau baca Al-Quran jadi ketunda nggak sih bulan gara-gara itu. Aduh susah. Ya. Untuk tipsnya dari Bapak, untuk menangani hal tersebut, kalian itu ini harus berlangsung dengan waktu yang berjalan, dengan nggak cuma bisa sehari 2 hari, bisa dilakukan Jangka panjang. jangka panjang, perlahan-lahan. Apa caranya? Kalian lebih, ketika kalian tahu prioritas tadi yang Ibu Dayu sampaikan, oh ini prioritas saya lagi belajar. Ketika mau ting mau bagaimanapun, ya kalian nggak usah lihat, abaikan. Ntar lama-lama kalian terbiasa dengan mengabaikan suara notif handphone. Kedua, kenapa perlu berjalannya waktu? Tadi penerbiasaan. Kedua, ketika kalian menyampaikan di rumah dan sekitar saat lagi main juga, oh iya lu ajarnya kalau gua suka jarang langsung fast respon pas lagi jam pelajaran karena emang gue lagi belajar. Lo kalau emang penting banget kalau kayak kebakaran atau apa, telepon. Kalau telepon, oke gue langsung angkat, gue langsung fast respon. Tapi kalau chat, gue anggap itu nanti bisa ditunda, gitu. Gue anggap itu bisa ditunda, bisa dibaca nanti. Kalau lu penting-penting banget dan bener-bener urgent banget, ya lu berarti telepon aja, gitu. Gitu caranya. Jadi selama itu bunyi notif-notif, cuma notif-notif chat ataupun apapun, ya udah kalian bisa abaikan itu, Jadi gitu. harus Bisa mati dibiasakan aja, ya, Pak. betul. Dari keterbiasaan. Jadi prosesnya itu emang panjang. Mungkin kalau dari ibu sendiri di handphone kita kan udah pinter banget ya. Iya. Terus handphonenya juga udah disertai sama AI juga. Biasanya kalau biar kita tidak terdistraksi dari prioritas itu, misalnya kita lagi belajar nih dari jam pelajaran, di fitur handphone itu kan ada penggunaan waktu aplikasi. Oh Ya, iya. misalnya penggunaan WhatsApp kita batasin hanya 3 jam seharian. Jadi notifnya itu bisa terkelola sama sistem dari handphonenya agar tidak terdistraksi sama kita. Terus misalnya untuk Instagram kita kan distraksinya selalu pasti pingin scroll dikit-dikit scroll gitu betul, kan. Nah, kita juga bisa mengatur tuh di aplikasinya karena udah pinter juga. Kita atur nih sehari, oh berapa ya biar kitanya enggak distraksi mulu nih, nggak keganggu mulu prioritasnya yang tadi belajar. Kita bisa misalnya diatur di pengaturannya ada misalnya 5 jam untuk bermain Instagram aja. Nah, dari cara itu kita tahu nih misalnya dari pagi sampai siang nih udah 5 jam. Nanti handphonenya malah mengirimkan notifikasi peringatan kepada kita bahwa kita sudah menggunakannya 5 jam. Berarti kesempatan untuk bermain sosmed tersebut sudah habis dan kita mempunyai batas terkait kecanduan juga dari media sosial. Jadi kayak gitu. Jadi ada pembatas dari peringatan dari handphone kita yang udah diatur tadi. Tuh, jadi smartphone itu karena udah smart, kalian manfaatinlah smartnya untuk apa? Membuat kalian lebih smart. Handphone ini smart nih, kalian harus lebih smart daripada handphonenya. Jadi kita harus sebagai pengguna ya, bukan kita ini yang malah terkontaminasi nih sama gadget yang sekarang. Ketergantungan Iya, ya jadi sih? ketergantungan. Ketergantungan. Gitu. Kalau di jaringan kan ada istilah lag ya, yang bikin Betul. koneksi tuh jadi lambat. Tuh. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kebiasaan digital apa yang bisa bikin lag pahala kita nih? Oke, balik lagi. Iya. Yang tadi sebelumnya Bapak bilang, ketika kalian melakukan aktivitas digital yang sia-sia, cuman karena kesenangan seru-seruan doang gitu kan,
wah ketawa lucu gitu kan, terus apa seru nih kayaknya, cuman hal-hal seperti itu doang. Ketika ditanyain tentang sekarang Intel udah ngeluarin prosesor generasi keberapa sih, atau yang kedua sekarang Iran lagi ini ya, kenapa sih penyebabnya, ketika ditanyain gitu kalian akan nge-lag gak? Ditanyain misalnya cuman scroll gitu, sekarang bapak tanya Intel lagi udah generasi keberapa yang baru, terus Nvidia kartu grafis udah pakai seri apa sih yang bagus buat gaming, standar gaming dengan 3D yang bagus, nggak tahu kan? Nggak tahu Kenapa? sih. Nah, seperti itu rasanya seperti itu, experience-nya seperti itu. Ketika kalian scroll hal yang penting, ketika ada circle di mana circle itu tersebut yang lebih produktif, informatif, ketika dia ngomong nih, mereka saling ngobrol, kalian akan cuman ngomongin apa sih, mereka nggak ngerti. Itu kalian akan, ini bocah nge-lag banget, pasti gitu. Pasti apa sih, Lola, pasti gitu kalau dulu ya bahasanya Mbak di generasi Bapak ya. Lola gitu. Dia mau Lola, soalnya apa? Dia nggak update. Kalau zaman dulu, zaman Bapak dulu apa? Generasi Bapak tuh baca-baca majalah. Iya, majalah teknologi, karena Bapak waktu itu kan kuliah di IT kan. Oh iya betul. Nah, jadi baca-baca teknologi. Wih, sekarang lagi keluar nih. Wah, casing PC CPU tuh lagi yang begini yang bagus. Terus kipas yang ini nih sekarang udah ada lampu RGB dan sebagainya. Gitu. Terus ternyata Kingston lagi dibalap nih sama brand ini nih untuk RAM misalnya. Gitu. Jadi ketika kita ngobrol, sekarang lu pakai ini, lu coba ya ganti pakai ini nih, lagi bagus nih. Emang kenapa bagusnya? Gitu ya nggak tahu gitu kan. Atau misalnya udah tahu, iya yang satunya temennya, iya ini karena gini ya, pasti mau ikut nimbrung, dia akan nge-lag pasti, karena nggak tahu gitu. Itu gitu. Jadi manfaatkan satu hal yang, karena ini digital ini sudah melimpah ya, gampang diakses. Kalian mau akses apapun, bahkan yang dulu harus dipelajari dengan cara di perguruan tinggi, kalian sudah bisa pelajarin kan dari sekarang. Karena dunia digital gitu. Cuman tetap ya, walaupun informasi ini melimpah di mana-mana, tapi tanpa panduan seorang guru, kalian pasti akan belang bentong gitu ya. Belang bentong. Harusnya nih dari sini belajarnya tentang ini, tapi kalian kelongkat nih, ada satu hal yang nggak sampai karena cuman dari artikel, dari tutorial. Tetap itu, makanya gunanya guru itu nggak akan pernah nanti, karena gitu ya. iya betul, ada hal yang skip, nggak terstruktur, akhirnya bentuknya gimana sih? Kalau pondasi nggak bagus, pasti akan terbentuk nggak bagus juga. Iya, miring gitu. Ya, mungkin dari Nggak kuat penjelasan tuh. tadi Bapak, biar kita nggak ngelik di kehidupan sehari-hari juga, kita harus emang memupuk manfaat di kehidupan sehari-hari juga. Jadi ilmu biar kita bisa ngobrol sama semua orang, bisa jamu sama semua orang. Ilmu yang pengetahuan umumnya juga kita harus dipupuk mulai dari sekarang. Jadi nanti di kemudian hari ketemu rekan kerja, rekan bisnis atau apapun, kita bakal bisa adaptasi sama lingkungannya. Jadi bukan gosip doang dong. Iya, bukan gosip doang. Ya gitu. Tapi jangan di underestimate ya, ketika teman kita dia misalnya dia mendengarkan, bukan karena dia itu juga mungkin nggak tahu apa-apa, mungkin karena memang karakternya yang suka, dia lebih ke dia memperhatikan. Ketika orang ngobrol, dia suka merhatiin, lebih senang merhatikan, mencerna apa yang mereka ucapin, menilai. Memang ada yang karakter begitu. Jangan di judge setiap orang diem jadi ini ya, jangan. Bukan itu maksud Bapak. Tapi sekarang lebih ke diri kita aja. Ke diri kita, oke, kalau ketika saya biar bisa masuk ke obrolan circle begini nih, berarti saya harus bisa mengetahui hal-hal begini. Menyesuaikan. Betul, bisa menyesuaikan. Atau belajar yang tadi menanam manfaatnya dari situ, dari obrolan teman-teman kalian. Kita kan nggak tahu nih posisinya, kita bisa memperhatikan dulu apa obrolannya. Nah, nanti dari situ kita bisa belajar lebih dalam, biar tahu informasi teman-teman kalian yang lagi diomongin itu apa. Jadi bisa memupuknya dari obrolan yang tadi juga. Dan kalian tuh nggak usah khawatir kok, kalian punya banyak guru yang baik hati di BM. Betul banget. Yang insya Allah bisa menjawab semua segala apa yang kalian tanyain. Ada bapak ibu gurunya, manfaatin bapak ibu gurunya untuk bertanya sebanyak mungkin. Kalian misalnya ada apa tugas pun, misalnya itu pun tugas, yang namanya tugas kan dikerjain di rumah ya,
gitu kan. Tapi ketika kalian nggak namanya seorang guru, seorang cendekiawan, ketika dia adalah untuk mencerdaskan bangsa, anak bangsa, ketika anaknya ini kan tugas ya, Bapak tahu nih tugas kalian harus ngerjain di rumah, tapi ketika dia nggak tahu, dia nanya cuk Pak Bu mau nanya dong ini tuh gimana, pasti dijawab, nggak mungkin pikir aja sendiri. Kecuali kalau dia bercanda ya, mungkin bapak ibu gurunya karena saking chillnya sama kalian kan, gitu kan, biar bisa ngerangkul kalian gitu kan, jadi bercanda-candain kalian, tapi dibalik itu pasti nggak mungkin nggak, pasti dijawab. Iya. Gitu. Kan tadi kita kayak lebih ngomongin ke digital fastingnya kan. Oke. Mungkin sekarang kita mulai masuk ke digital blessingnya. Biasanya kan gadget kita cuma buat hiburan, game kayak scrolling tadi Bapak Ibu ngomong. Gimana sih cara kita ngubah gadget itu buat jadi server pahalanya? Kalau tadi kan like pahalanya, ini sekarang ke server pahalanya. Ada tips-tipsnya nggak sih Pak Bu? Oke. Coba Budayu gimana? Mungkin buat tips biar kita dapat pahala juga dari digital, kita bisa yang tadi yang dari awal Pak Alfian udah sampaikan, yaitu kita mencari tutorial atau bagaimana sih Hal-hal hal-hal bermanfaat agar pahala kita bertambah di bulan puasa ini. Contohnya apa? Misalnya kita mencari ilmu juga itu termasuk. Terus misalnya nih dari berita yang ada di Palestina, kita juga bisa donasi melalui digital. Nah, itu juga bisa menambah pahala dari kita. Atau misalnya tadi tentang berita internasional ada dari Iran. Nah, itu kita juga bisa membantu apa sih yang terjadi sekarang, kita bisa membantu atau bisa mendoakan juga, atau bisa mencari tahu dulu apa penyebabnya, dan agar kita di Indonesia tidak menjadi merusak buminya atau merusak lingkungannya, biar tidak terjadi kerusakan kayak gitu. Jadi kita bisa belajar dari itu juga sih ya Pak. Oh ya, jadi untuk menjadi server yang pahala, tadi kan sudah dilalui tuh dari yang pertama sampai tadi Bapak sampaikan semuanya kita lakukan hal-hal yang bermanfaat, mencari tutorial, kita menggali ilmu, memupuk ilmu ke dalam diri. Setelah itu semua dilakukan, kalau kalian lakukan itu semua, insya Allah yang terjadi apa? Diri kalian akan upgrade, up level. Ketika kalian up level, kalian ada suatu hal yang bisa kalian lakukan apa? Kalian menjadi guru. Apa? Dalam arti gini, nggak harus jadi kalian kan kalau jadi guru harus kan lulus dulu dan mengabaikan perguruan tinggi, enggak. Tapi jadi juga bisa. betul itu dia. Ketika sudah memupuk ilmu, mencari tutorial dan sebagainya, kalian up level knowledge kalian melakukan kalian balikin, kalian bikin tutorial, bikin video tutorial, terus kalian upload ke YouTube. Orang yang akan melihat tutorial kalian, oh gini caranya. Ketika itu mereka mendapat manfaat dari apa yang kalian tutorialkan, itu akan menjadi pahala untuk kalian. Oh begini ya. Oh makasih ya channel ini, channelnya Sira misalnya, gitu kan? Iya. Bermanfaat banget. Iya. Oh, amin. Iya. Jadi seperti itu. Itu jadi server ilmu. Dan kalau apa yang kita pelajarin, apa yang kita ketahui, kita share jadi konten storytelling aja, misalnya kita ngobrol di depan kamera. Guys, jadi gini loh, menurut ternyata selama ini tuh begini, saya tuh ternyata begini, harusnya tuh seperti ini. Itu aja ketika orang tahu, menonton apa yang kalian bicarakan di kamera dan kalian upload ke sosmed, dan si penonton mendengar, dia menjadi pemahaman yang baru, dan oh iya bener nih, oh ternyata harus seperti ini. Itu pun menjadi manfaat, apa? Merubah seorang menjadi yang sebelumnya menjadi lebih baik, versi yang kalian gitu, versi experience kalian, pengalaman kalian gitu Sira. Sira. Ya, Menurut gimana? Bapak Ibu, konten apa sih yang ngebuat seru tapi juga bisa bikin amal jariah nih? Itu tadi. Oh, berarti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi itu akan berjalan terus ketika sudah mencapai di diri manusia. Orang itu mengaplikasikan segala hal yang dia pelajari dari kalian, itu akan menjadi amal jariah terus menerus. Gitu.
Berarti kita harus manfaatin sih. Iya, aduh kayaknya selama ini kita cuman sibuk scrolling ngikutin tren-tren sama Iya. Siti. Aduh, nyesel banget ya, nyesel banget. Jadi apa yang kalian pelajari di sekolah pun Mm. itu bisa kalian, oh hari ini saya pelajarin dari bapak guru atau ibu guru tuh begini nih. Terus ada yang bisa saya aplikasikan, ada yang bisa saya sampaikan ke misalnya ke orang rumah. Itu pun misalnya, mah ternyata begini loh mah kata ibu guru kuliner, ternyata harus begini. Tadi sempat ngobrol-ngobrol. Disampaikan ke ibu kalian, oh dapat ilmu yang dimana kalian menjembatani itu, kalian pun dapat juga ilmunya. Pahalanya, ilmunya dapat, pahalanya dapat. Ibu kalian pun dapat, oh ini ternyata ini lebih gampang misalnya, gitu kan. Ada nggak kerasa, nggak sadar ternyata, oh ini ada hal yang bisa saya sampaikan kepada orang rumah gitu. Nggak hanya ke ibu ya, misalnya ke adik gitu. Gitu kalau kalian punya adik atau teman rumah, teman main juga seperti itu. Oke. Nih kan buat siswa TKJ yang lagi ngerjain coding atau konfigurasi jaringan sambil puasa, kadang rasanya otaknya tuh kan ikut kayak buffering, kayak ikut loading terus kan. Iya. Gimana sih cara mereka supaya jadi nggak emosi gitu kan? Soalnya kalau misalnya server lag itu kadang kayak ngerasa, iya apaan sih? Jadi malah ngomong kasar kan, bikin dosa. Gimana sih cara kita buat nggak emosi itu jadi kayak lebih chill gitu, nggak Oke. ikut burn out gitu. Iya. Tipsnya adalah digital fasting dan digital blessing. Apa? Lakukan hal-hal yang perlu, dan untuk digital blessingnya ya lakukan hal yang perlu-perlu aja. Optimalkan hal yang bisa kita lakukan, maksudnya, atau optimalkan suatu hal yang misalnya, oh iya ini lagi praktek misalnya membuat jaringan topologi, oh iya ini di saat kita mengaplikasikan IP, menempatkan IP misalnya untuk TKJ ya. Nah itu kalian bisa cari tutorial. Nah itu kan saat kalian mencari tutorial atau mencari informasi di artikel-artikel, itu akan menjadi sebuah hal yang lebih bermanfaat. Itu digital blessing. Optimal sekali kalian menggunakan digital, optimal sekali kalian menggunakan sosmed mencari hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Kinal kalau budaya. Ya, atau bisa juga biar kita gak pusing atau misalnya malah jadi emosi, kita bisa juga ngelis. Kita ngelis apa aja yang harus dilakukan. Misalnya yang tadi membuat topologi atau misalnya crimping. Nah, kalau misalnya ada step yang kita nggak tahu, kita kan bisa menggunakan atau mencari ilmunya dari digital Iya. juga. Jadi dibuat list apa yang harus dikerjakan dan juga apa yang tidak. Jadi kita bisa terkontrol nih, agar emosinya juga tidak meluap saat mengerjakan tugas yang misalnya bikin pusing. Iya. Kan pusing itu kan emosi ya. Iya pasti itu. Soalnya nggak dapet gitu kan. Nah, Pusing banget itu. pakai Jadi ketika itu cari solusi dari hal. tuh, Iya, gitu. aduh. Cari-cari gimana lah kalian menjelajahi dunia digital menjadi penjelajah yang bermanfaat gitu. Berarti kayak beretika juga ya Pak. Betul. Kadang nih Pak, jempol kita tuh kalau misalnya lagi kayak tadi kan ngomong berita-berita hoax, jempol kita tuh pas gak nyari masalahnya tuh kayak langsung, apaan sih ikut komentar jahat kan. Gimana sih cara kita ngejaga sikap di dunia digital supaya tetap mencerminkan karakter siswa SMK yang baik, profesional gitu? Ada nggak sih tips-tipsnya? Oke. Mungkin Gimana Ibu Dayu? mungkin biar kita tidak emosional saat misalnya menghadapi berita hoax, atau kita malah ikut-ikutan nih di komentar, jadi misalnya menyudutkan suatu pihak. Nah, kita itu kan pasti kita hanya menyenggol emosinya saja ya, tidak tahu apa beritanya, apa topiknya. Nah, kita bisa mulai dari digital literasi dulu ya Pak. Jadi kita Betul. memperhatikan, Betul. dibaca dulu nih beritanya tentang apa, oh dari mana sumbernya. Kalau sumbernya memang bermanfaat atau sumbernya memang dari terpusat nih, memang benar beritanya, nah kita baru bisa baca dulu pelan-pelan apa topiknya, memangnya apa menjadi komen yang negatif itu timbul. Misalnya kita ikutan emosi, jadinya kita kan nggak tahu nih kalau misalnya ikut-ikutan emosi aja di kolom komentar ya. Jadi kita bisa
pelan-pelan dulu dibaca, dipahamin apa topiknya. Jadi kita nggak bisa ikut-ikutan berkomentar yang negatif juga. Iya, Gitu kan itu- malah merusak yang lain juga di dunia digital ya Kak. Karena biasanya karena tadi misalnya contoh BMKG tadi kan yang Budayu bilang kan dari tempat akun aslinya men-share atau memposting tentang sebuah artikel di mana cuaca seperti cuaca ekstrim gini. Ada hal yang dijadikan hoax apa? Ada hal-hal yang nyerempet dan itu bisa memicu salah pemahaman. Ketika ya misalnya padahal BMKG maksudnya adalah menyampaikan tentang cuaca ekstrim doang. Tapi ini malah jadi ke misalnya nih harga pangan menjadi ini gara-gara misalnya padi misalnya jadi ini rusak atau apa terus iya dibikin hoax nanti akan beras akan begini lah begitu iya di pleset-plesetin. Nah menjadi siswa SMK yang baik, menjadi remaja yang baik di dunia digital, alangkah baiknya kalian menjadi seorang yang menjadi sisi oposisi dari pihak-pihak yang menyebarkan berita hoax. Contohnya, misalnya ketika ada komentar-komentar nih dari berita hoax itu ada komentar-komentar, kalian sempilkan realitanya seperti apa, kalian chat kebenarannya seperti apa, biar apa orang-orang pas mau komen baca dulu komen kalian, ternyata begini gitu kan, jadi teranulir. Kayak kalau kalian misalnya di kolom komentar itu menyampaikan berita yang benarnya, jadi kan orang lain nggak keikutan emosi dari yang lain, jadi kalian bisa Jadi nggak kebawa-bawa. memanfaatkan itu. Atau yang kedua, kalian membuat sebuah konten atau postingan baru. Ketika guys, setelah saya cari-cari di sini juga ternyata direktur BMKG juga ikut posting itu seperti ini, bukan yang dihoaxkan, yang diplesetkan seperti lo. Ini berarti mereka memplesetkan suatu hal berita dari akun BMKG, misalnya itu dari BMKG, itu contoh kecil satu aja ya. Nah itu bisa diaplikasikan ke yang lain-lain. Jadi kalian juga bisa literasi. Pertama kan nggak cuma baca dari satu sumber. Karena apa? Ketika kita hanya percaya pada satu, kita bisa memicu kita salah pemahaman. Makanya kita harus punya banyak sumber, kita harus punya banyak informasi-informasi dari luar sana, dimana yang setelah itu kita bisa mendefinisikan, oh ternyata seperti ini loh, setelah dari sumber-sumber lain ternyata yang ini tuh ada benernya di bagian sekian persen, yang salahnya itu sekian persen. Nah Kita gitu. bisa mengelola juga. Betul. Bisa diolah dari berbagai sumber. Gitu. Jadi gimana? Kalian sudah paham belum tentang digital fasting dan digital blessing? Alhamdulillah sih udah masuk ya. Masuk banget buat pahala kita juga. Gimana ya, tapi teman-teman udah masuk belum sih? Udah nggak sih harusnya ya? Seudah. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa kolom komentar Kalau aja. komentar, kalau nggak telepon aja ya. Atau misalnya mau tanya-tanya langsung ke akun Instagramnya BNM atau misalnya ke akun gurunya masing-masing. Nah betul banget teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini tuh ada yang bisa kita petik gak sih, Pak Bu? Ada sih kayak mungkin lebih ke nasihat atau motivasi dari Bapak Ibu buat kita-kita yang kurang suka belajar tapi tetap mau dapat pahala dari teknologi digital ini. Oke, untuk motivasi dari Bapak, untuk kalian-kalian semua, jadi setelah apa yang telah Bapak Guru dan Ibu dan Budayu, saya dan Budayu sampaikan, alangkah baiknya kalian melakukan digital fasting dan digital blessing. Karena banyak hal-hal manfaatnya yang sebelumnya sudah kita sampaikan gitu ya. Betul banget. Terus kedua, hal itu juga akan berdampak positif bagi masa depan kalian dan pembentukan karakter kalian. Itu saran dari atau masukan dari Bapak. Gimana kalau dari Budayu? Mungkin dari saya diawali dengan kesadaran ya, kita kan sebagai siswa SMK nih, lulusannya pingin langsung kerja. kan. Nah berarti
kesadaran kita dari siswa untuk memupuk yang tadi manfaat. Jadi kita memupuk ilmu-ilmu untuk bekal setelah lulus itu. Jadi misalnya mempersiapkan nanti ketika Di dunia interview, industri. iya, terus menghadapi masalah-masalah di dunia industri itu bagaimana. Dan dari sekarang kita harus memunculkan kesadaran ya Pak, Betul. biar mengetahui nih masalah apa saja yang ada di luar sana. Jadi kita belajar dari sini udah tahu nih, oh kita udah punya macam-macam ilmunya, biar nanti ketika lulus kita udah gak bingung nih gimana sih cara menangani masalah tersebut gitu. Betul. Kita sudah sudah membuat jembatan untuk masa depan yang lebih cerah gitu ya. Oke, itu motivasi dari Bapak dan Ibu guru. Jadi gimana apa yang kalian petik? Mungkin Coba. kayak kita harus lebih peduli gitu sama lingkungan lewat digital, komen-komen jahat, berita hoax gitu kan ya. Iya. Mm. Jadi kita Dan nggak boleh terlalu manfaatkan. Terjerumus sama hoax-hoax itu. Ya, dan memanfaatkan digital, sosmed dengan lebih Baik Baik dan lagi. bijak. Gak kerasa banget ya, udah akhir obrolan. Mana narasumbernya seru banget lagi. lumayan lah buat Nemenin buka puasa. nemenin dia ngabuburit Mm. nungguin buka puasa gitu. Iya, alhamdulillah. Terus pertama-tama kita mau ngucapin makasih banyak buat Bapak sama Ibu udah mau nemenin kita hari ini. Sama Ada kali ini 30 menit, sejam. Lebih nggak sih? Iya sih. emang iya ya? Aduh. 3 jam loh. Aduh. Kayak nanti editnya lebih dipendekin aja ya. Oke deh, pusingnya nih editor ini. Malah ya, semangat, tetap semangat. Makasih banyak buat Bapak dan Ibu sekalian. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kita hari ini. Semoga selalu nyaman dengernya. Jangan lupa buat terus support SMK Bina Nusa Mandiri. Jadi lebih bermanfaat buat kalian semua. Betul banget, betul banget. Itu bisa ditanemin juga ya di Hmm. kehidupan sehari-hari mereka. Betul. Betul banget. Oh, duh. Mungkin Oke. udah aja kali ya. Akhir kata untuk kalian, Bapak ucapkan terima kasih telah mengundang Bapak Ibu guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Masalah bermanfaat ilmu Ya. Amin, amin. Oh. Amin, amin. Oke. Mungkin udah aja kali ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast Binusman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.